Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembukaan mubahasah ulama muda ketiga se-Aceh Majelis Taklim As-Sunni Kota Langsa tahun 2017, sekaligus pengajian tastafi serta ditutup dengan doa nantinya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram yang mulia Abi Ja'far di Lunibu. Kepada yang mulia Abi Ja'far di Lunibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Dalam hal ini nantinya akan didampingi oleh Aba Murdani Muhammad. Kepada yang mulia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Faman kana yuridu harsal akhirah nazillahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nuqti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul azim. Qala sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, la tazuqu ni'matad dunya illa bi ibadatillah. Sadaqa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagianya, karena pertemukan kita pada tempat yang mulia. Semoga pertemuan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kiranya itu yang berpisah nanti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana selawat merupakan suatu amalan yang bagian daripada perintah, karena Allah berselawat kepada Rasulullah dan juga para malaikat, sehingga dengan demikian Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga kita sebagai orang yang beriman juga diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin berselawat kepada Rasulullah terutama sekali yaitu hikmah dalam berselawat pada Rasulullah. Kita lihat dalam beberapa hadis, antaranya, perbanyak olehmu akan selawat kepadaku, li'annaha tuksiful humum wal hum. Dikarenakan selawat itu bisa menghilangkan kegundahan dan gelisah dalam kehidupan gedenya siapapun orangnya, tidak terkecuali selalu dilanda oleh kegundahan dan gelisah. Apakah gedenya petani, gedenya pelaut, buruh mekat, dengku semua buat,
juga ketika yang buat para adik-adik sekalian selalu diundang oleh kegundahan dan dosa. Apalagi mungkin supaya Bapak Wali Kota pada masa yang kau ikut atau pilkada juga selalu dalam gundah dan gelisah. Apakah berhasil ataupun tidak? Rupanya Allah memberikan kemudahan, artinya keberhasilan kepada Bapak Wali Kota. Mungkin ini saya yakin, berdoa yakin bahwa Pak Wali selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga demikian kegundahan dan gelisah bisa hilang, karena dengan ada gundah dan gelisah bedanya kembali kepada Allah. Wa huwal yarzuqu man yasha. Allah yang menentukan segala-galanya, memberikan rezeki kepada siapa yang berkehendak. Jadi kemudian juga berselawat kepada Rasulullah, turzaqul arzaq, Allah memberikan rezeki gak terbayang kepada fulus atau kepada peng kemana, termasuk dengan para santri, baik santriwan santriwati. Turzaqul arzaq, Allah memberikan rezeki, artinya memberikan ilmu kepada mereka, memberikan kemudahan sehingga bisa betah di daya, bisa betah juga. Tuan terus terang kalau sampaikan, karena lung waktu lumbu di Masjid Raya dalam tahun 70-an, ya, dalam tahun 70-an sejarah tinggal waktunya Masjid Raya, masjid matang nan matang raya tapi ubud, ya, dibina masjid bate rabu bebe guni, sehingga bak bina masjidnya ya menyokap mauken dilin-dilin tunggu jali kematanya yang ada Abah Said anak depan sih, ya, Abah Said tunggu mungkin abadi yang depan sih, kan ini depan kalau tidak urut terkumpul kan. Nah, jadi kakek tinggal dalam sejarah sebagai peringatan dan berhasil, artinya yang terlalu disampaikan kepada santri berhasil. Kira-kira sebutnya lumpangan ngukut mulu, ngukut jerukok 2 boh dalau 30 boh, harga sebuah dalau RM1, 2 boh RM5, ya, RM5. Nah, jadi sedang lumpangan ngukutnya tuh Abu Menasah Raya ataupun Watenudo Jet ke menantu Abu Samalan sambil nuntun kunyah memberi nasihat. Nah, yang antara nasihat disampaikan Roke Jafar berle kemudahan dalam pelajaran, lebih kemudahan ya Allah, lebih jeje dan sebagainya. Perbanyakkan selawat kepada Rasulullah. Menan awak tengku, anak gabu deh, ya, menan tengkunya. Nah, rupanya memang demikian, sehingga rezeki yang bila Allah lu bisa betah di daya, kalau manim-manim jadi hari ini. Nah, artinya menyelujak bulan puasa, bulan mulut, primulut dulu, kemudian menjak lihat primulut itu jadi bulan puasa. Jadi itu cuma 2 go menyedai halu angin, ya, nyal asai katu bulan napuhe gedeken kadang-kadang lapar tuh drone yang tabi teken tapi duit teken tuh duit orang pun lazim bulan waro tuh lapar tuh jajan layan seribe karena orang ramai. Jadi dalam halnya yang kata beberapa apakah tinggal artinya mereka BO hancur. Nah, jadi dalam halnya sebagai bantuan kepada kita dari para santri untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Berselawat kepada al, ada orang yang mengatakan nyok kamu Aceh Utara, ada sebenarnya itu Aceh Utara, walaupun liurnya lu nibungnya Aceh Timur, lu Aceh Utara, ya karena jadimu
Nah, jadi dalam halnya Long Anginyo Kecamatan Langkahan, perbatasan dengan Long Ibu Manjisi Alakah Mujawarah, ya, Yogyakarta juga Alakah Mujawarah, ya, artinya berdekatan. Nah, jadi dalam hal tersebut katanya bagaimana berselawat kepada ada orang mengatakan tidak ada nas, hana alasan, hana dalil. Padahal kan hana dalil, hana dibaca. Menyatakan dalam kitab Fathul Wahab, ya, ini tertulis, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dengan secara kias kepada al yang nanas dalam hadis wa alihi. Ya, jadi diurung yang pegang hana nas, hana dalil, hana hadis dan sebagainya, yang paham kitab ada dua muka. Ada cowoknya, ya, gimana Pak Wali kan? Pegang hana dalil ya, kan hana demong. Jadi berarti hana demong pegang hana. Nah, kemudian kepada al dan sahabat sekalian, dan juga kepada para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mujtahidin dan muqallidin hingga hari kemudian. Selanjutnya penghormatan Tuhan terutama sekali yang Tuhan muliakan Abu Murdani sebagai pimpinan, dan juga bahkan yang paling utama kepada Abu yang alhamdulillah Abu mantan sehat bisa memimpin kembali daya, walaupun hana memimpin lagi barokah, tetapi alhamdulillah perpanjangan tangan dari Abu, anak-anak Abu Bandung berhasil sehingga bisa memimpin baik pada depannya dan pada tempat-tempat, alhamdulillah. Dan juga kata kemuliaan Tuhan kepada seluruh para abu, para walid, abah dan lain sebagainya yang akan berhadir pada malam yang berbahagianya, yang dapat Tuhan sebutkan nama satu persatu. Juga yang Tuhan hormati dan Tuhan muliakan Bapak Wali Kota Langsa, yang alhamdulillah Tuhan walaupun urang Aceh Utara tetapi sangat akrab kaduadun Pak Wali. Kaduadun Pak Wali Tuhan sangat akrab dengan Pak Wali, sehingga lun iron mungkin hanya temui Pak Pendopo, tapi lun temui Pak Pendopo Pak Wali. Hanya kan Aceh Kota Langsa, tapi alhamdulillah adanya sangat akrab antara Tuhan itu bikin pakai Pak Wali sebut-sebut Tuhan. Nah, jadi rupanya nyokin kullu musibatin rahmatun, setiap musibah itu ada rahmat. Gara-gara musibah Pak Wali dua tahun kau ikut belum mendapat rahmat, juga belum artinya Pak Wali akrab dengan Tuhan dan juga dengan Pak Wali. Dan juga kepada seluruh bapak-bapak daripada baik daripada Bapak Kapolres, yang mewakili Bapak Dandim, Bapak dari DPR, Maha Ketua DPR, ya, pokoknya dari DPR baik ketua dan sebagainya, karena hal naturi, maka dalam hal ini kemuliaan yang Tuhan hormati. Dan kepada seluruh bapak-bapak dan guru-guru, kaum ayah dan kaum mak, dan kepada seluruh para santri, baik santriwan dan santriwati, dan juga para seluruh dewan guru pria dan wanita yang masih menatap dan menekun dalam daya siap membantu pimpinan mengajar setiap saat dengan tidak mengharapkan imbalan, sebagaimana disampaikan oleh ya Bapak Wali Beno. Memang yang budaya kita itu anak ada ya, apalagi demon udah demon menadakan ya, hanapan teleke udah demon Pak Wali dan demon dia kan Pak di kopi dan sebagainya, kata demon apa ya, jadi ini hana demon in tansurullah yansurkum, kita bantu Allah, Allah membantu kita. Baik, hidayah luangin jenis sebanyak guru pria dan wanita 268 roh. Orang dari dinas ya tanya balung padung gaji di bulan, insya Allah gaji sangat banyak. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib gaji dia. Janjian
ya banyak sih jangan anak ngobrol kut ini kira-kira baik kita yang guru daya maupun pimpinan laginya yang akan kasih. Tapi anak menjadi masa in tansurullah yang surku, bila terbantu Allah, Allah membantu. Pada malam yang berbahagianya tuan ya 6 kali bergabung teman tinggal di Lung Angin ya, Lung Angin Kecamatan Langkahan Nijamun Jambuai Kabupaten Aceh Utara. Secara administrasi Aceh Utara, secara kegiatan Aceh Timur kena Ulun Nimbu, maka disebutlah kamu daya Ulun Nimbu. Ada berangkat ke tetap daya Nimbu Beile no di Aceh, di Kota Langsa di Aceh Utara ya, apa panggilan Ulun masuk salah si dalam kota MPU Aceh Utara Ulun Nimbu mesti itu tampil protes yang menang yang menyokkan ke Nabu Ulun Nimbu Ulun pergi dari kota MPU ada hasil Aceh Utara menang pula. Jadi dalam halnya pada malam yang berbahagianya ya Tuhan mendapat sebuah kemuliaan yang diberikan oleh terutama sekali pimpinan Asuni, yaitu Abu Mardani, yang memang secara kebetulan Tuhan mena acara kegiatan keluarga orangnya pernikahan adik-adik itu dari Luk Nimbung berangkat ke sebuah gunung menuju Sungai Yu yang kurangnya tempat Sungai Yu di Tamir. Jadi setelah dalam perjalanan entah nasokalan motor 812 KI nya BL 812 kagak tertelepon kepada Abu Mardani pegah Nabi daerahnya. Teman itu anak cian kita yang pasti ada jauh timur tak tahu BL anda BL motor BL tanda kita parah. Jadi dalam hal tersebut kaki pegah pakiban nabinya Abu Mudi malamnya sebagai artinya pembukaan pengajian tasawuf ya, hanan doang pegang juga ya buka hanan aja gimana pegang kakak hanan aja kan mau siji ya, putra mau siji ya, jadi itu pegang acara lu mau siji ini hanan mau siji lu nak kegiatan nah kegiatan dulu jadi akhirnya pegang nanti positif jauh. Jadi kakek harapan Laila nyok lagi nyok pakaian menolak subuh sampai malamnya ala napak menolak di kakek lagi keadaan itu badan negara. Jadi alhamdulillah luntuan hadir pada malamnya sebagai pembukaan acara mubahasah Singapura. Sebenarnya yang undangan lu Singapura. Nah, maka kakek malamnya yaitu lunduk pada makam Abu Mudi yang ke makam lu Yuda. Artinya lu yang merupakan murid daripada Abu Mudi dan merupakan murid pertama. Artinya waktu pun sumubur Abu Mudi gelah kamu termasuk sumubur Abu jin posikurun sumubur Abu Mudi olehnya seperti Abu Mardani dan sebagainya abadi Arabia yang kadudo. Jadi merupakan murid pertama Tuan termasuk bagian murid pertama. Tuan dan lain rakan-rakan yang lain termasuk umpamanya yang sibuk-sibuk Tuku Nasruddin Ahmed Jururun Tinggam ya. Yang kemurukan Khalid Yaqub yang di Australia dan lain sebagainya, imam besar ataupun pimpinan Ashabul Kahfi di Australia. Jadi Abu Mudi pada malamnya hana sehat, apakah ada bahasa Said hana sehat. Jadi untuk menutupi kekosongan kakek untuk langkah teman untuk penuhi dan langkah sahabat kakek Nusandra pun ada langkah kalau ya Oli kan kakek Nusandra ada lagi jamu turun ke Nusandra lah elok ya.
Jadi pada malamnya ya pada makam bambu yang maksudnya buka pengajian tastafi. Sebenarnya tastafinya nan dudo ya, nan yang berbaru oleh Abu Dimudi. Punya pengajian tastafi jika jamunkan ya, tak kena di Aceh ya, betar kunci utak ni mulai daripada Abu Yamdali. Jadi pendidikan di daya jika tastafi artinya membidangi dalam bidang tasawuf dan juga dalam membidangi tauhid dan juga dalam membidangi fiqh. Jadi memandungnya kadari jamunkan gedanya pelajaran di daya hanya terlepas daripada hal macam berkenaan dengan tasawuf, berkenaan dengan tauhid dan juga berkenaan dengan fiqh. Nah, sehingga demikian lebuh ilmiahnya dalam kehidupan kita sangat penting. Sebab penting karena merupakan tauhidnya sebagai dasar di kitanya dalam segala bidang. Kitanya nah tabur mandum kitab Masailal Muhtadi mau kemangakeun Masailai ya, Masailal Muhtadi. Jadi dalam kitab tersebut kepegang awal din ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Arti mengenal Allah, mengenal yaitu sifat-sifat Allah, taturi Allah dengan tak ketahui sifat-sifat Allah. Maka dalam hal tersebut ya kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah dalam mengetahui sifat-sifat Allah yang adalah tak pelajari apa yang kami terapkan oleh Abu Hasan Asy'ari ya, Abu Hasan Asy'ari, yaitu dalam bidang uluhiyah neprono yaitu sifat 20 baik yang wajib dan mustahil dan seterusnya, tapi sifat 50. Jadi ini merupakan pola dasar ya, dalam budaya bertauhid yang disampaikan oleh Abu Hasan Asy'ari, sehingga disebut dalam kitab apabila itulah al-sunnah wal jamaah makanya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, artinya yang dipelopori disampaikan oleh yang kedua. Jadi dalam hal tersebut nyokeh yang kita pelajari hidayah, sehingga dengan demikian ya iman kita kuat. Dengan iman kita pakai karena ada tempat dasar Allah Subhanahu wa taala dengan sifat wujudnya, kidannya, baqa dan seterusnya. Nah, sehingga ia perlu tersimpan dalam jiwa setiap orang Islam. Apabila hana tersimpan, sewaktu-waktu bisa hilang, sewaktu-waktu bisa kabur iman kita. Sehingga ma'rifahnya harus pada tingkat jazam ya, yang jazamnya menyatakan dalam kaifatul awam adalah ya jazamnya yang mutabik daripada dalil ya, disesuaikan dengan dalil. Jadi oleh karena demikian menyonyokan ma'rifah artinya jazam dalam hati, sehingga disebut walau putih itu kata-kataan sekalipun kokohnya dunia tidak akan kembali kepada apa yang kata jazam dalam hati dia. Maka dalam halnya perlulah ilmu tauhid ya, sehingga hidayah diterapkan mulai dari kitab Aqidatul Islamiyah sampai itu kepada kitab Dusuki ya, kepada Dusuki dan seterusnya. Nah, mungkin di hati Dusukinya Hanali membaca itu hanya di bawah daripadanya. Kemudian juga yang kedua pada urutan yang kedua tas ya, sebenarnya yang beli awal tas tapi Pak Apakah tas tahu makna tasawuf. Tasawufnya adalah merupakan ilmu akhlak, sehingga dengan demikian
dengan karena ilmu akhlak yang pertama sekali ya bagi kitanya menyadidaya akan dipublik kepada kitanya kitab Taisirul Halak. Dari kitab Taisirul Halak ini yang pertama kitanya beradab dengan Allah yang disebut dengan takwa, ya disebut dengan takwa, dan juga adab dengan ibu bapak, adab dengan teman, adab dengan guru, adab dengan sesama kawan, ya, dan lain sebagainya. Menyerta pelajari, tak amati kitab Taisirul Halaknya memang kecil pada sagaya hanam tujuh sanam tu tiga tetapi tercantum terkumpul bina dalam kitab tersebut tentang masalah yang berkenaan dengan ilmu akhlak, sehingga bedanya dalam pertama sekali dipegang mengenai takwa, ya takwa. Jadi dalam hal tersebut itu adalah merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan akhlak yang paling mulia adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara bicara mudah, akan tetapi pelaksanaannya sangat sukar. Artinya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini saya yang bertakwa. Tapi dalam proses pelaksanaan ini memang berat, ya, berat. Artinya banyak orang kita lihat beriman, mukmin, tetapi hana mutakin, tidak melaksanakan perintah Allah. Dia mukmin, beriman kepada Allah, tapi tidak bertakwa kepada Allah, tidak melaksanakan perintah, menjauhi dan menjadi larangan. Sehingga mukmin tersebut disebut-sebut dengan mukmin, ya, mukmin asli, ya, mukmin tapi maksiat. Nah, jadi dalam hal tersebut, karena dengan dasar ilmu akhlak kita bisa memperdebatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bila kita nyokalan konsep takwa. Konsep takwa yang pertama sekali ayyulahi dzal insanu. Nyokan ceramah mana pengajian, ya. Ayyulahi dzal insanu annahu abdun zalim wa anna rabbahul qawiyul aziz wa la yanbaghi lizalil ayyasiyal adid ya anna nasiyatahu biyadihi. Nah, yang bermakna ayyulahi dzal insan, bahwa di mulahadzah bila kalian dalam kamus Barbawi dan lain sebagainya, mulahadzah itu adalah melihat dengan secara mendalam, memerhatikan dengan sedalam-dalamnya, ya, diperhatikan oleh manusia annahu abdun zalil, bahwa kita adalah merupakan hamba yang hina, hamba yang hina, mulai dari asal kejadian kita hina. Artinya pada kejadian Nabi Allah Adam pada permulaan tak ada hina pakai diprotes di iblis. Pada yang perintah Allah, wahai malaikat lu sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, sujud mandu illa iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan dia dan sombong iblis, wa kana minal kafirin, sehingga dia termasuk dalam golongan orang yang ingkar kepada Allah, yaitu orang kafir. Alasannya kenapa dia ingkar? Kata iblis, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tinil lazim, engkau jadikan aku daripada api, wa khalaqtahu min tinil lazim, sedangkan engkau jadikan Adam daripada tanah yang busuk, tanah kering, walaupun hayat harganya karena pada dasarnya tanah kering, tanah naga. Nah, jadi ada tabu budak segala macam,
yang gede kiam juga, apalagi nyo kadoa-doa, ya gede nyo kadoa-doa, jika beda no, ya nyo kan ngampil waktu, olian nya kau lagi beda no, walaupun tabu papu je kan, hand body je, yang pada dasarnya kau beda no, jadi nyo kau beda no, jadi biarkan. Nah, jadi dalam hal tersebut nyo abdul zalim, sehingga proses daripada Adam setelah gedean berada dalam alam zuriat, dalam alam zuriat pula disebut dalam kitab bahwa keberadaan di alam zuriat nyo adalah dalam percampuran tanah yang hina dengan air yang hani, yang hani, yang berada di alam zuriat. Berada dalam sebuah kitab laginya. Kemudian berpindah dari alam zuriat kepada alam sulbi, ya, berpindah dari alam zuriat kepada alam sulbi, ya, dari alam sulbi berpindah kepada alam rahim, dari alam rahim, ya, baru beliau dengan waktu tertentu menjelma ke alam dunia. Nah, sehingga dengan demikian Allah menyatakan, ya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar Allah? Ya, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar Allah? Artinya tidak wajar kita ingkar kepada Allah. Itu mungkin sebagai itu adalah merupakan istifham ingkari, ya, istifham ingkari, artinya tidak wajar kita mengingkari Allah. Wa kuntum amwatan, padahal adalah kamu itu yang mati. Fa ahyakum, maka Allah menghidupkan. Setelah Allah menghidupkan, yumitukum, mematikan kembali, summa yuhyikum, kemudian dipudiklah, summa ilaihi turja'un, dipudik kembali kepada Allah, artinya melalui masa dan sebagainya. Nah, jadi proses kehidupan yang bermaha manusia adalah berawal daripada kematian, berawal kematian di alam zuriat, di alam sulbi, ya, juga di alam rahim selama 119 hari. Sirtuh limullah sikurum laurohnya berada dalam keadaan mati. Pada umur sirtuh 20 roh dalam kandungan baru nepudi kembali, sehingga dengan waktu-waktu tertentu, sehingga akhirnya dia menjelma ke alam dunia. Dalam kurun beberapa saat gedenya udit dalam dunianya, sumayumitukum, mati loh. Kemudian dia mati, semua ilahi turja'un, nepudek lah pajan. Iza zulzilatil arzu zilzalaha fa akhrajatil arzu asqalaha. Ya, pengumumannya karena tidak karena ditulis Al-Quran. Apabila terjadi goncangan yang dahsyat, semua itu pertanda kiamat. Ya, yang akhirnya keluar daripada bumi, segala apa yang dalam bumi hancur semua keluar. Ya, yang merupakan tanda kiamat. Bahwa dia lah dunia kabar kembali nepudi. Setelah nepudi, kemudian dia melalui masa. Ya, persoalan masa, persoalan kiamat itu ada. Ya, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Jadi PLR naururnya ilham yang pegahana kiamat. Yang karena ada ilham dari ya Pak di pegahana ada ilham. Jadi kepegahana kiamat. Wabil akhirati hum yuqinun. Dengan pertanda bahwa orang yang mutakin adalah percaya kepada hari akhirat. Cuma bagi mereka yang tidak takwa, mereka tidak percaya hari akhirat, sehingga mereka mengucapkan hari akhirat itu adalah sebagai rekayasa, tidak sama sekali. Nah, jadi dalam hal tersebut kembali kepada awal bahwa dirinya adalah abdul zalim. Walai bagi zalim, tidak sewajarnya bagi kita yang ayat sial aziz,
kita maksiat, murka kepada yang maha kuasa, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak wajar? Di anna nasiyatahu fiyadi, karena tubuh gedayo mulai dari ujung sampai ujung kaki berada dalam tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu adalah berada dalam tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kuasa Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkala Allah dalam surah Al-Mulk ayat pertama. Ya. Segala kerajaan langit dan bumi berada di tangannya, berada di dalam tangannya, dalam kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah siap atas segala sesuatu yang berkuasa. Jadi gede kalau bermacam-macam kalau ya, sehingga untuk mendapat kekuasaan dan kekayaan dan sebagainya, tetapi yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada ayat terbaca benar, Allah latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah yang sangat bijaksana, yarzuqu man yasha, kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendak, kepada siapa yang dikehendak Allah. Ya, kalau biji macam-macam dan sebagainya, yang biji memandu kembali kepada Allah, baik itu pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan lain sebagainya, kemuliaan dan sebagainya, itu berada dalam tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yarzuqu man yasha, ya, Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendak. Jadi dalam hal tersebut, ini konsep yang pertama, kita memperhatikan bahwa kita adalah hamba Allah, hamba yang hina. Yang kedua, ayyatazakkara ihsanallah fi jamil ahwal. Kita mengingat ihsan Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ya, yang selalu kita ingat. Sehingga dengan kita ingat nikmat Allah, Allah akan mensyukuri nikmat Allah. Jadi bila kita selalu mengingat nikmat Allah, ya, kita tidak akan mengingkar apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat Allah yang diberikan, baik pada tubuh kita, di lingkar kita, nanggro kita, ya, padutun kita berada dalam keadaan damai. Tanda kita bersyukuri nikmat Allah, kita berbuat yang terbaik, berbuat yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma hanya diapakah nyonya dan sebagainya. Mungkin sebagian daripada kegiatan bahasa ya, yang merupakan mensyukuri nikmat Allah. Nah, sehingga dengan sampaikan di Pak Wali, bisa bersatu antara ulama dan umara, bersatu ala ulama dan umara. Alhamdulillah, ini adalah berkat, merupakan suatu nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berbuat, menyebutnya tungku-tungku untuk dapat acara-acara yang tanpa dukungan daripada pemerintah. Hanati juga pemerintah juga demikian. Malah di Pak Wali Wono, ya, dibuka CR lu dah utara lu bikin CR Aceh tungku jamon piut-piut, karena dalam halut si panjang masa hanya kakalu nggak piut dan kujino tumur-tumur pakan karena kain guten umli goreja. Nah, dia kau pun topol, ya kau baju pamano, ya. Nah, mereka tungku jamon anak piut-piut, tapi yang piut-piut sih, ya. Abu tu banyak temun, Abu Sufyan narongan temun, nah itu berapa temun sih, yang kapijut. Nah mana sih abu yang lain, nah yang pijut lain temun hanam dale, ngantun umli gorega, kan sa katun umli gorega, yang katumun kawannya berapa nih, makin utama pijut loh kadang-kadang. Jadi dalam hanya yang pelecehan, jadi pelecehannya ganti nokon. Dan kayak dalam harga amateur ya saudara udah malu lagi lupa saya. Nah, jadi dalam hal tersebut kita selalu mengingat ihsan Allah, dan juga
Yang ketiga, konsep yang ketiga, ayyatazakkaral mauta. Kita selalu mengingat, mengingat akan mati. Walaysa amamahu ilal jannah awin nar. Tidak ada yang berhadapan dengan dia melainkan surga dan kala neraka. Nah, setiap dia akan mati dengan kali Pak Wali. Ya, yang betul Pak Wali. Yang kecil, Pak Wali ada menanam situ dulu di daya. Lumayan. Nah, jadi wali kota sebuah sisi, tetapi hari-hari tertentu ya artinya Aurora Jumat, Masjid Raya, ya nah giliran catatan yang berkhutbah hari ini Pak Wali Kota Pak Usman pemain. Nah, tapi karena anak tunggu banyak dasar kayak gitu. Tapi anak dapat sudah dapat. Jadi alhamdulillah. Nah, tapi namun demikian hana lebih, tapi lebih pakat karena selalu berada dalam lingkungan ulama. Jadi alhamdulillah. Ini zaman kota Langsanyo dijaga di Abu Usman Basya dengan Abu Mentang Pak Wadi atau di dan penduduk yang lain. Tapi alhamdulillah kota Langsanyo walaupun belum di Aceh Utara itu bersih. Artinya rata sago karena daya. Sehingga dengan karena dayanya biar kejadian lagi di Aceh Utara petaikan nyona yang hadir dari MP buat Aceh Utara ya, dan juga ada kedua Aceh Utara. Kita yang di Aceh Utara petaikan yang kali daya di Aceh Utara yang adalah proyek sebenarnya kan proyek yang lembaga dasar menyo aki-aki selain daripada beliau wali gede yang berasal dari Blambladi, ada kala Tanah Merah, ada kala Masjid Raya, yang umumnya Masjid Raya. Tuan tinggal sabi itu yang disampaikan di Abu Tamalanga wadahnya itu sebagai animin artinya kelalaian lumdu dalam masjid di dalam abun di luar tersebut ya. Anak sumber wadahnya Reda Abu Radali Muhammad Syam yang termasuk Kamil Aceh dan ketua MPU Aceh pada akhir masa dan lain sebagainya, Abu Hasanon dan sebagainya, Abu Rozari. Jadi Abun yang lembaga pada kata Mamandum yang pertama tahu kampung benar sumber be pegah hana murid mana murid kata mukawin yang promo tu murid kata boh gelap alanya tak pegah hana dalam kawin, tak pegah hana murid hana dasar mak dia ada kala ayah yang murid dia promo mak bermaya. Alanya yang kedua masa akan datang hansip ya, hansip daya Sabah Kampung hansip dua budaya ke sebuah kecamatan ke sebuah pungkok ya, Sabah Kampung hansip dua budaya nyai sedikit baru nak Sabah menang kira-kira ini adapun dua buah ya, hansip dua budaya gula pakan kenapa begalabun karena masa akan datang di masa ukir singa nya khurafat di datang bahasa pun khurafat artinya pendangkalan akidah, pemurtadan umat dan lain sebagainya ya, ini akan timbul. Jadi ilmu prasad ini bahasa kitab, ilmu prasad dari Abun luar biasa ataupun merupakan prediksi daripada Abun menebak kejadian-kejadian di masa akan datang. Maka jino di ke Pongkon, Aceh Utara, Aceh Timur dan sebagainya mutabu budaya ya, leda seluruh Aceh baik pesisir barat juga demikian dan langkah sih gede ya, jajah masyarakat ledakan. Jadi dengan demikian dengan rame-rame itu kita menjaga-jaga agamanya, maka apabila ketika pengendakalan akidah lebih-lebihnya jadi langsanya timing sebagai pintu gerbang ya, pintu gerbang masuk dari Sumatera Utara, Subulu Salam, Singkil ya, dan lain sebagainya, Aceh Tenggara yang merupakan perbatasan ke Sumatera Utara kabur
tetapi bisa masuk dari sini. Yang Sabang mungkin payah baca akan mudah ini kira-kira. Jadi dengan rame-rame daya dan sebagainya, apalagi dengan kehadiran ulama-ulama muda. Ya, sekarang ulama muda kalau di Aceh, di mana-mana daya kalau ramai di Masjid Raya 6.000 santri, bakal lebih di Loangin 4.000 santri, lebih kurun bakal lebih sudah kalau. Ya, dan juga di Belamladi dan juga di Palu Lada, Palu Gading dan nasi di Jatun dan lain sebagainya, perbatasan daerah-daerah ini dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran para ulama-ulama mudanya menjadi artinya ujung tombak dalam perjuangan menegakkan Ahlussunnah di Bumi Aceh. Sehingga dengan demikian kita berterima kasih ya, ada gagasan yang kami terapkan ini bermula artinya sebagai permulaan yang diterapkan oleh jamaah Sunni itu membuat ya artinya Kaledun kepegang acara yang dunia yang menghadirkan seluruh ulama muda Aceh. Mungkin untuk Aceh-Aceh yang lain, pemkot-pemkot yang lain juga akan ikut mengambil bagian di mana nanti ulama-ulama muda juga akan tertampilkan terpegang persatuan dengan yang kuat dan sebagainya, sehingga situ tiga kunci diadakan pertemuan-pertemuan secara menyeluruh ya, baik Aceh Utara dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, jadi dalam hal tersebut pada dasar dimana ilmu tasawuf sangat penting. Cuman dalam bidang ilmu tasawuf ya, itu adalah bidang ilmu akhlak. Akhlak benar yang berhubungan dengan Allah, juga yang berhubungan dengan manusia, dengan ibu bapak dan sebagainya, sangat-sangat dituntutkan. Artinya dalam kehidupan kita ada sikap zahid, sikap qanaah dan lain sebagainya, sifat-sifat yang mulia, yang sifat-sifat tersebut akan hana terhindar daripada tamak. Karena karena sikap tamak menyatakan bahasa Aceh gerda ya, gerda belum kuat gerda yang sebagainya ya, sikap tamak. Nah, cuma mana sikap tamak, hana sikap tamak terjadilah sikap qanaah, sikap zahid dan sebagainya. Menurut masa jino zahid, menurut masa jino ulama-ulama tasawuf luar biasa ya. Sumpama Abu Yazid Al-Bustami dalam riwayat, Abu Yazid Al-Bustami luar biasa, sufinya luar biasa, Allah memberkati segala-galanya kepada. Cuma kadang-kadang dia hanya tertiru, tasawufnya hanya tertiru ya, kan ada tertiru, cuma terus dia berbuat cara berbuat untuk tasawuf adalah az-zikru tariqun musilun ila tasfiyah. Menang dalam kitab Johar Maknun, az-zikru musilun tariqun musilun ila tasfiyah. Zikir adalah merupakan satu jalan yang menyampaikan kita kepada sufiah, kepada ahli hati. Ada ingat kita duna zikir kita nyampi dia magi subhanallah hantu lepluga menyana tu kemo nyampu ya, menyo lebih perlu lega yang kakrek kan dirikut ya, lebih dari daya kan itu enggak ada ku perlu zikir baik dan balik itu terlebih nah kira-kira ada kan. Nah, jadi zikir adalah merupakan jalan untuk tasfiyah. Baik tasawuf mutasawwifin, tasawuf ini baik. Makna musawwifin tasawuf baca yang kamu berjumpa, rida yang kamu punya dan sebagainya, ya, dan lain sebagainya, surban 12 meter dan sebagainya. Sementara hana atih nagli tidak sama sekali. Nah, tapi namun ya, satu jalan adalah dengan mulai berzikir. Tasawufnya Abu Yazid Al-Bustami luar biasa, sehingga dalam zikirnya
mengucapkan anahu huana di waktu fanabillah. Waktu Abu Yazid Al-Bustami fanabillah, makna fanabillah dengan hana hubungan dengan makhluk, hanya dengan Allah, sehingga ucapkan anahu huana, saya Allah, Allah saya. Maka dia retaknya dia dah kenyang hanya juga yang bahasa ulun tasawuf, bahasa ulun yang kafanabillah benar-benar tasawuf. Artinya dalam kehidupannya hanale hubungan makhluknya, hana hubungan glow dengan Allah yang nah, ya. Jadi dalam hal tersebut jaga betul. Nek sampai itu kita tengok ke sebagai ulun tasawuf dan semuanya dia pernah tahu pajan itu tingkat fanabillah, ya kan mudah untuk mendapat fanabillah. Ini dalam aliran Karimiyah, fanabillah bagaikan api dengan baranya. Ya, kalau baca dalam buku Karimiyah, bagaikan api dengan baranya. Apakah api yang membakar ataupun baranya? Hanya merilai. Ya, yang benar penjelasannya. Tetapi yang dimaksudkan dengan fanabillah, fana anil aqwa. Gali Mawadali ketika kafana daripada segala kun-kun, segala sesuatunya hana hubungannya. Maka seperti Abu Yazid Al-Bustami dalam fana billah, mempajan ketika bisa fana billah, ya. Gali Mawadali dalam Ihya, wa tata'akkadil mahabbah bi ta'akkudil ma'rifah. Fana billah dikarenakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa cinta kepada Allah. Pajan ketika terjadi yang demikian, wa tata'akkadil mahabbah bi ta'akkudil ma'rifah. Kuat cinta kepada Allah adalah didasari oleh kuat ma'rifah. Maka ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ya, luar biasa itu. Nah, sehingga Abu Yazid Al-Bustami dipukul ketika sadar dipegang di murid Abu nyonya punya secara hukum kafir, bahkan saya Allah, Allah saya itu hukum kafir. Tapi bahasa ulun tasawuf hanya tertiru olehnya, sehingga Abu Yazid Bustami beruzlah dulu daripada tempat keramaian, bahkan dikarenakan persoalan yang demikian. Jadi dalam bidang tasawuf ini yang kedua, ya, juga tasawuf Abu Junaid Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi, Abu Junaid Al-Baghdadi luar biasa, nah, luar biasa. Sufinya Abu Junaid Al-Baghdadi luar biasa, sehingga dalam pemerintah dikalau bahwa secara hukum lahi terjadi penyimpangan, sehingga akhirnya dicok tindakan di pemerintah wadahnya supaya Abu Junaid Al-Baghdadi dipenjarakan. Cok pertama dalam penjara. Setelah berada dalam penjara, maka dikirimlah wanita cantik untuk membujuk dan merayu. Dalam masa ditugaskan 6 bulan. 6 bulan ditugaskan sebagai tugas di para pelacurnya, dirayu beile giman beile gicuke mugengin han nyamban mem nyotenya tahu pura-pura juga. Nah dari be dia orang halwa di nunggu kan dan ijau nanging negara yang tak tahu pura-pura mana pun ya, karena baju-baju itu dia tahu sih. Nah, jadi dalam hal tersebut akhirnya melapor pada Raja Hanasiap, ditugaskan dalam 6 bulan itu. Bulan bekerja, bulan itu kata kurung bulan. Abu Junaid Al-Baghdadi ngejok sebuah kesimpulan menyamanan nyo akan tampil sebuah tindakan. Nah, akhirnya mengucapkanlah Abu Junaid Al-Baghdadi seraya tunjuk kepada pelacurnya dengan kata-kata la ilaha illallah. Waktu itu ada pelacurnya, apa yang terjadi? Hancur pelacur tersebut kuping-kuping, jipo darah, tidur lagi rudal Saddam Hussein menang kira-kira, hancur membludak. Ya, nyamban kekuatan la ilaha illallah Abu Junaid Al-Baghdadi. Idanya
ibadah la ilaha illallah dia zikirnya doa masing-masing. Jadi dalam hal tersebut menambah kekuatan ilmu tasawuf dan banyak hal yang kita pelajari di daya-daya yang mungkin lebih persoalan-persoalan hanya kita sampaikan secara sekilas bahwa tasawuf adalah gabungan daripada tasawuf, tauhid, dan yang terakhir adalah fiqh. Fiqhnya dalam mazhab Syafi'i ya sebagai pola dasar istimbat hukum oleh Imam Syafi'i berdasarkan kepada ayat dan hadis, ijma dan qiyas. Tambah satu lagi adalah istishab asal. Nyo gedenya dalam mazhab Syafi'i ayat, hadis, ijma, qiyas dan istishab. Maka nyokeh yang tak pelajari daya-daya ya, nyokeh yang selalu tak pelajari di daya-daya itu berkenaan ayat dan hadis, dia juga ijma, qiyas dan istishab yang pada dasarnya memandu adalah pada ayat. Inan dasari inan sumberji